Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ali 80. Kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana prosedur kalau terjadi kecelakaan di Arab Saudi. Tapi ini secara garis besarnya ya, tidak secara detail, tapi apa yang saya alami saya akan ceritakan di sini. Nah, pertama kali kalau teman-teman ya, kita tidak mau terjadi kecelakaan, tetapi biasanya di Arab Saudi itu kecelakaan adalah hal yang lumrah, bahkan sering terjadi ya. Saya sendiri itu sudah berapa kali kecelakaan ya, dan kalau dihitung udah ada 10 kali kalau selama di Saudi ya, 10, mungkin 10-an lah, 10 di atas. Nah, pertama yang harus dicermati atau dilakukan atau apa yang kita lakukan pertama adalah kita tenang dulu. Jadi tenang dulu, kita lihat kondisi, jadi kondisi kita sendiri ya, kondisi badan kita atau penumpang kita yang di mobil itu bagaimana. Pertama itu dulu. Jadi kita lihat dulu kondisi. Kalau kita pandang sudah oke, tidak terjadi apa-apa, kemudian kita ambil napas dulu, tenangkan dulu, kemudian lihat keadaan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan biasanya orang sini tuh kalau terjadi kecelakaan tuh biasanya ada yang buru-buru. Jadi ada yang mau minta iqomah, mau minta ruksah. Ruksah itu ruksah STNK kendaraannya. Biasanya mereka akan minta orang lain. Kalau kita dipandang, misalnya kalau kita bukan orang Saudi ya, orang luar, biasanya mereka seperti itu. Jadi mereka akan buru-buru minta iqomah, minta seperti itu. Saran saya jangan dikasih dulu. Jadi jangan dikasih iqomah, jangan dikasih ruksah, STNK atau SIM, pokoknya jangan dikasih dulu. Kalau mereka ketok-ketok atau itu buka sedikit pintu, kita ngomong sebentar seperti itu. Nah, kemudian yang saya lakukan ya, pengalaman saya lakukan, saya biasanya pakai HP. Jadi pakai HP saya foto. Jadi biasanya saya foto keadaan. Jadi posisi mobil yang nabrak kita, misalkan kalau kita nabrak atau kita ditabrak, kita foto dulu. Foto atau video. Jadi video. Paling bagus sih video. Jadi video itu atau kita foto. Kalau kita foto posisinya di mana seperti itu, kita foto kanan kiri, pokoknya yang terjadi kecelakaan itu, misalnya mobil yang rusak, misalnya yang rusaknya di mana, terus posisinya bagaimana. Nanti terus ada di jalan itu biasanya kalau dia kecepatan tinggi, dia ngerem kan ada tanda mobil itu, ban mobil itu. Nah, kita foto juga, kita video juga. Setelah difoto video baru kita ngobrol dengan yang menabrak kita itu, atau atau kita tabrak atau yang menabrak, pokoknya orang itu kita baru bicara. Nah, setelah bicara kita nanti seperti apa. Kalau teman-teman tidak bisa bahasa Arab ya, tentu kalau syarikah ya langsung telepon mudir. Kalau teman-teman kerja di perumahan ya kita telepon majikan kita atau bos kita, langsung telepon. Kita terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Nah, setelah itu biasanya kalau teman-teman kerja di syarikah atau mudir, dia akan telepon najem. Najem itu semacam penengah. Atau kalau di Arab Saudi itu najem itu suatu perusahaan yang menjadi penengah. Dia akan menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Itu namanya najem. Itu secara garisnya, detailnya saya tidak tahu artinya apa, tetapi yang saya ketahui itu adalah najem itu penengah. Jadi antara yang korban dengan yang menabrak, dia akan menilai siapa yang salah seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, itu memang agak kesusahan. Jadi biasanya posisinya pasti akan salah terus. Tetapi dari fakta lapangan akan diketahui juga. Biasanya najem dia akan menilai secara adil. Dan najem ini kita tidak bayar ya. Jadi tidak bayar, dia dibiayai oleh asuransi, atau saya tidak tahu dari mana mereka dapatkan biaya, atau apakah negara Saudi yang membayar mereka. Tetapi yang jelas kita tidak bayar sepeser pun. Biasanya dia tercover oleh asuransi, kayaknya tercover oleh asuransi ya. Nah, kemudian najem biasanya akan ditelepon. Kalau teman-teman
tidak tahu cara nelponnya ya biasanya bos atau Sarikah. Tapi kalau teman-teman mau ngurus sendiri itu ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya itu 9200000560 itu Najem. Kemudian kalau misalkan dalam keadaan biasanya ada polisi atau apa, biasanya polisi langsung datang atau kita nunggu Najem. Tapi biasanya kalau di jalan tol tuh biasanya polisi segera datang, dia makanya polisi suruh minggir dulu. Nah itu fungsinya kalau kita pertama kali motret itu. Nah setelah kita dengan Najem nanti akan detail apakah kita yang salah atau siapa nanti yang lain yang salah itu. Nah, Najem akan menilai dan kita tidak bisa pengaruhi ya. Kemudian setelah dinilai, kalau dulu kita dikasih kertas itu laporan, tapi kalau sekarang tidak, dia akan lewat SMS. Jadi lewat SMS kalau teman-teman misalkan majikan, biasanya kasih nomor majikan ya, biasanya majikan yang ngurus. Tapi kalau teman-teman misalkan mobil sendiri ya tentu ke nomor kita ya, SMS ke nomor kita. Jadi kalau mobil majikan ya ke mobil majikan. Kalau Sarikah ya biasanya ke nomornya mudirnya Sarikah, itu dia akan datang SMS-nya. Nah SMS-nya itu datang biasanya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam atau 2 hari ya. Nah setelah datang kemudian kita ke takdir. Jadi biasanya ngurusnya ke takdir. Takdir itu asesmen atau yang menilai kerusakan. Jadi kalau kecelakaan kita punya asuransi dan memang diwajibkan asuransi teman-teman. Kalau tidak punya asuransi termasuk pelanggaran ya. Jadi kalau tidak ada asuransi nanti biasanya kita ditahan selama 2 hari ditahan itu kalau tidak ada asuransi. Tapi biasanya majikan yang ngurus. Biasanya semua mobil ada asuransi, harusnya ada asuransi harusnya. Karena kalau tidak ada termasuk pelanggaran ya. Nah di takdir itu kita akan dinilai. Jadi dinilai kerusakannya bagaimana, apakah kerusakannya itu biayanya berapa, tergantung jenis mobilnya. Takdir yang bisa menilai itu takdir. Jadi setelah dari Najem kita ke takdir. Nah setelah dari takdir itu juga dia melalui SMS juga. Kalau yang terbaru melalui SMS ya, tidak ada surat-surat. Kalau zaman dulu ya ada surat-surat stempel itu kalau zaman dulu. Yang terbaru ini semua serba online, jadi semua akan lewat online, lewat email atau biasanya lewat SMS, WhatsApp ya, lewat WhatsApp biasanya. Pokoknya dikirim linknya untuk download. Nah download itu nanti di fotokopi ya, fotokopi. Nanti kita terus datang ke ke asuransi, kita melaporkan kejadian setelah semuanya ya, setelah dari takdir itu. Jadi setelah dari takdir kita akan ke asuransi. Nah di asuransi biasanya langsung akan di approve karena dari Najem, dari takdir itu sudah ada penjelasan, perhitungannya, penjelasan siapa yang salah, siapa yang menabrak gitu ya. Jadi kalau kita ditabrak itu biasanya duit asuransi yang menabrak yang mengganti kerusakan kita. Jadi yang menabrak itu punya asuransi dan asuransinya yang membayar kita, seperti itu. Jadi terus kalau kita menabrak ya asuransi kita, jadi asuransi kita atau majikan kita yang membayar biaya ganti rugi itu. Dan setelah itu kita ke asuransi biasanya kalau kerusakannya apa dihitung, kemudian dia akan mentransfer uang ke kita. Kalau sekarang itu ya. Kalau dulu tuh ada yang harus datang ke ke bengkel dari kerjasama dengan asuransi itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang semuanya lewat uang cash. Tapi uang cashnya ditransfer ya teman-teman. Biasanya kalau kita datang ke asuransi itu kita langsung secara otomatis. Jadi kalau secara otomatis kita terdaftar nomor rekening kita. Jadi nomor rekening kita juga atau nomor rekening kita sekalian dicantumkan dalam sekali ngurus itu ya. Jadi dari fotokopi itu kita kasihkan ke petugas asuransi, nanti selang kira-kira 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu nanti setelah approve semua
langsung ditransfer uangnya, biaya penggantiannya. Dan biaya penggantiannya itu dari takdir tadi, dari takdir penghitungan kecelakaan takdir itu. Dan ya itu saja. Terus setelah uang dapat ya kita perbaiki sendiri, tinggal milih bengkel mana yang memperbaiki itu. Kemudian kalau ya untuk info saja ya, kalau misalkan kita kecelakaan dan menyebabkan kematian itu penjara 4 tahun, dendanya 200.000, atau kalau kurs sekarang ya hampir 800 juta ya, 700 berapa juta itu. Sekarang kan 3.600 atau 3.500 gitu. Ya kalau kalikan 200 ya, kalau 3.600 ya 720 juta ya. Itu dendanya itu, dan gede banget dendanya. Nah makanya ya kita harus hati-hati ya. Kita bekerja ya harus taat aturan dimanapun juga. Dan ya itu saja teman-teman ya, khususnya bagi teman-teman yang kerjanya nyupir ya. Kalau di Syarikah saya kurang tahu prosedurnya bagaimana, tapi biasanya ada yang ngurus, ada mudirnya yang ngurus, yang ngurus itu. Karena kalau misalkan di Syarikah Syarikah truk atau bis itu, misalkan terjadi mogok di jalan, misalkan di tengah gurun. Nah di tengah gurun pun dia kalau mogok ban pecah atau dia berhenti, nanti akan datang itu dari Syarikahnya itu, montirnya itu langsung datang. Dia langsung bawa ban, bawa mobil gitu. Pasti langsung datang montirnya itu dari. Jadi ya itu, kita kalau di sini juga kalau kerjanya secara resmi ya, resmi pasti diurus oleh majikan kita. Nah, kadang-kadang juga yang yang kalau kita tidak tahu, biasanya itu diminta ganti gitu. Nah, kalau diminta ganti jangan mau ya teman-teman. Itu kan bukan urusan kita. Maksudnya itu kan urusan majikan kalau memang kita tidak salah ya. Kecuali kalau kita berbuat kejahatan ya, nanti terjadi kecelakaan, kita mau ugal-ugalan, terjadi apa itu ya lain lagi. Mungkin bos kita tidak mau, mungkin syarikat tidak mau. Tetapi dalam perjanjian kerja kan tidak seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar kita tidak salah, tentu ya jangan khawatir dan jangan mau mengganti, jangan mau. Bagaimana mengganti? Gaji kita hanya segitu ya. Gaji kita misalkan hanya 1.500 atau 2.000. Untuk mengganti onderdil mobil kan nggak mungkin. Kalau mobilnya BMW atau Mercedes kan duit dari mana? Yang pasti kalau mobil bagus itu pasti ada asuransinya. Jadi kalau bos Anda ngomong harus ganti itu bohong ya. Jadi bohong itu, karena memang semuanya harus asuransi. Di sini itu harus asuransi. Kalau tidak, pasti kita di penjara. Nah, itu saja teman-teman ya. Sedikit info dari saya. Semoga sedikit menambah pengetahuan bagi teman-teman semua yang mau bekerja di Arab Saudi, ataupun yang punya rencana bekerja di Arab Saudi, khususnya kerja supir ya. Seperti saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao. Kita ngeteh lagi teman-teman.